Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Rio Karebet. Minasan konbanwa, o genki desu ka? Di kesempatan kali ini saya bakal berbicara tentang dunia Jepang. Mungkin saya belum lama sih tinggal di Jepang, tapi saya merasa banyak hal yang perlu minasan semua ketahui, terutama buat kalian teman-teman yang masih sekarang belajar bahasa Jepang di Indonesia. Di sini saya bakal sharing ya tentang pengalaman saya. Saya di Jepang bekerja sebagai Ginoji Shuse, tepatnya saya kerjanya di Gemba, bagian pengelasan. Dan di Jepang itu, kalau ini buat saya pribadi ya, di pekerjaan saya itu kerjanya berat di Gemba. Apalagi saya sendiri gaya kukujingnya. Nggak ada senpai orang Indonesia, nggak ada senpai orang Vietnam. Saya hajimete sebagai gaya kukujing di perusahaan saya. Nah, di situ tuh saya merasa kadang-kadang tuh merasa berat ya. Merasa beratnya itu kayak kita nggak tahu cara kerja orang sini, kita nggak tahu kotoba tentang alat-alat pekerjaannya. Jadi banyak hal yang harus kita pelajarin. Nah, disitulah kadang-kadang banyak mentalnya para Ginoji Suse itu diuji gitu loh. Kalau nggak kuat mentalnya, hidup sendiri di Jepang, banyak hal yang harus dipelajarin. Nah, itu bisa kemungkinan stres. Dan kebanyakan kasus di Jepang itu kabur dari perusahaannya. Nah, itu bukan solusi bagi saya. Bagi saya, apapun tantangannya, yang kita nggak tahu, yang kita nggak bisa, itu harus kita pelajari. Harus kita selidiki apa sih kekurangan saya. Misalnya kita nggak tahu nih, apa kotoba alat-alat kerjanya. Alangkah baiknya kita itu mencari di internet, atau lebih baiknya itu kita bertanya kepada sesama pekerja di kaisanya. Ini nih, alat ini apa sih namanya gitu. Cara pakainya gimana? Nah, alangkah baiknya seperti itu. Karena di Jepang itu bukan hanya soal gajinya gede, bisa jalan-jalan, bisa liburan, ada momiji, ada sakura, bisa main salju gitu loh. Itu bukan soal itu. Disinilah mental dan apa mindset kalian itu akan diuji. Jika kalian mentalnya mental kuat, kalian akan bisa melewati hari-hari kalian selama 3 tahun di Jepang. Tapi kalau kalian tidak kuat mentalnya, yang ada di pikiran kalian itu hanya pengen pulang, pengen kabur, pengen cari pekerjaan yang enak, yang nggak berat, yang bisa kalian sesuka hati kalian. Nah, itu nggak bisa. Perlu saya ketahui juga di Jepang juga, khususnya di tempat saya kerja ya, itu tuh kita nggak bisa duduk kalau belum waktunya istirahat, waktu QK. Itu benar-benar kita tuh bekerja, sibuk, kerjanya berat. Nah, disitulah kadang mental kita tuh diuji. Nah, buat minasang semua yang mungkin bukannya saya merendahkan ya, yang belum punya pengalaman, alangkah baiknya cari pengalaman dulu di Indonesia, kerja di pabrik atau merantau kemana gitu biar punya pengalaman gitu loh, biar mentalnya terbentuk. Jadi ketika sampai di Jepang nanti, buat minasang yang pengen kerja di Jepang itu nggak ada masalah gitu loh, mentalnya udah terbentuk, tinggal saja kalian mempelajari kayak bahasanya. Nah, buat minasang yang beranggapan bahwasanya nanti bahasa itu bisa sendiri di Jepang, itu kalau menurut saya ya, itu salah. Alangkah baiknya jika kita telah menguasai bahasa Jepang sebelum kita tiba di Jepang. Karena saya sendiri merasa ya, apalagi saya sendiri di Kaisa gitu kan, di saat kita tidak mengerti bahasa Jepang itu, disitulah muncul masalah. Misalnya nih, kita disuruh ngambil alat kerja sama saco kita, sama bos kita tuh. Misalnya kamu silakan ambil bor, tolong bawa ke sini katanya. Terus tiba-tiba yang kamu ambil itu palu. Nah, disitulah kamu bakal dimarahi. Mungkin kamu bakal dibaka-bakain sama saco kamu. Nah, disitulah kadang muncul mondai di dalam hati kamu, dalam pikiran kamu, bahwasanya kerjanya nggak betah, eh, pengen pulang, pengen kabur, pengen cari perusahaan yang lain yang kerjanya lebih ringan. Nah, disitulah mental kalian tuh diuji. Makanya sebelum kalian mutusin buat ke Jepang, alangkah baiknya, kalau saran saya sih, kalian pikirin dulu mateng-mateng di Indonesia sebelum kalian menginjakan kaki di Jepang. Karena di Jepang itu taiheng. Taiheng itu berat, nggak semudah yang kalian bayangin, nggak semudah yang kayak kalian lihat di internet, fotonya jalan-jalan,
Tapi di balik itu semua, kalian nggak tahu keseharian para Jisusei itu kayak mana. Nah, disitulah kalian harus belajar. Mungkin saya bukannya sok tahu atau sok menggurui ya, karena di Indonesia itu sangat berbeda dengan Jepang. Saya sendiri sudah mengalami itu. Bahwasanya kalau di Indonesia tuh mungkin kita kerja di Gemba juga kan, kerja 1 jam 2 jam itu kita bisa duduk 10 menit 15 menit sesuka kita. Kalau di Jepang itu enggak. Kalau belum waktu Kyuke sama kayak Hiruyasumi itu kita nggak bisa istirahat gitu loh. Tapi tergantung juga sih, tergantung kaisanya. Mungkin ada sih dari teman-teman yang dapat kaisanya itu enak, kerjanya ringan, gajinya gede. Tapi intinya di Jepang itu hampir rata-rata kerjanya tuh kibisi. Nah, buat kalian yang belum ke Jepang, saya merekomendasikan sangat, itu yang paling penting ya, Daiji Nakoto itu Nihongo. Karena Nihongo itu bisa menjadi bumerang, bisa menjadi pembantu buat kita. Di saat kita bisa mengerti bahasa Jepang, itu kita bisa ngobrol sama sachoknya, kita bisa berkomunikasi sama karyawan-karyawan yang lain, kita bisa beradaptasi. Di situ mental kita itu terbentuk, bahwasanya kepercayaan diri kita itu bertambah. Tetapi kalau kita tidak bisa bahasa Jepang, itu akan muncul masalah. Kayak yang saya bilang tadi, kita disuruh ngambil bor, yang kita ambil itu palu. Nanti kita disuruh ngelas besi, kita kerjainnya yang lain gitu loh. Nah, disitulah muncul masalah. Nah, disitulah puncak dari kayak banyak di Jepang itu kasus kabur. Nah, itu masalahnya kayak gitu. Kebanyakan masalahnya itu Nihongo. Nihongonya nggak ngerti, nggak mau belajar, terus cuman dipikirannya nanti bisa sendiri. Nanti bisa sendiri itu mungkin butuh waktu berapa tahun gitu loh kalau kalian nggak mau belajar. 3 Jepang, bahkan banyak di Jepang itu orang yang udah 3 tahun kerja di Jepang itu Nihongonya masih kayak sama kayak kita waktu belajar di Indonesia, masih belum pera-pera, masih belum begitu mengerti bahasa Jepang. Itu banyak. Itu buat orang yang beranggapan bahwasanya bahasa Jepang itu nanti bisa dengan sendirinya. Itu salah besar. Kalau menurut saya, bahasa Jepang itu semakin diasah semakin bagus, semakin kita pelajarin, semakin kita gunain di setiap hari, itu bakal kita semakin pintar bahasa Jepangnya. Nah, jadi kalau buat kalian yang pengen benar-benar pengen ke Jepang, saya dukung, saya semangatin, belajarlah bahasa Jepang dengan serius. Gapailah cita-cita kalian di Jepang, jangan menyerah. Mengeluh itu boleh sih, manusiawi, tapi jangan menyerah. Nah, misalkan kalian udah nyampe di dunia kerja Jepang, di Kaisha, bawalah kayak memo atau buku kecil gitu kan. Jadi setiap ada atarasi kotoba, kalian tuh catat di buku. Terus kalian pelajarin malamnya, besok alat-alat kerjanya apa yang mau dipelajarin. Terus kalau misalkan kalian satu mobil sama sacoknya, cari pembahasan-pembahasan, ajak sacoknya ngobrol biar nyambung, biar sacoknya juga merasa kita tuh deket gitu loh, bisa menghargai kita. Tapi kalau kita nggak bisa pakai bahasa Jepang, nggak bisa ngobrol, itu zeng-zeng saberenai gitu. Saya sendiri merasakan bahwasanya saya itu setiap pergi kerja itu di Gemba itu satu mobil sama sacok saya. Di situ saya cuman berdua sama sacok saya. Jadi nggak mau saya itu harus mencari topik pembicaraan, kayak ngobrol sama sacoknya. Dan setiap hari, makin tiap hari itu nggak mungkin kan kita ngobrolinnya hal yang sama. Pasti kita mencari obrolan yang lain. Disitulah kita akan semakin terlatih bahasa Jepangnya gitu. Jadi buat kalian yang pengen ke Jepang, semangat belajar bahasa Jepang ya. Semoga cita-cita kalian tercapai, bisa cepat pergi ke Jepang, bisa kerja, bisa membantu orang tua kalian di rumah, dan apapun yang pengen kalian beli, misalkan ada kepinginan itu bisa kesampaian. Mungkin itu aja sih dari saya, sedikit berbagi pengalaman buat teman-teman yang, sekali lagi buat teman-teman yang pengen ke Jepang, ganbatte kudasai. Kalian pasti bisa, jangan menyerah. Hai, 終わります。見てくれてありがとうございます。